Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Kurniawan dengan NIM H0712310024. Jadi, dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen di kelas B, eh, saya akan mempresentasikan bisnis model kanvas atau BMC berdasarkan ide bisnis saya, yaitu jasa pembuatan website untuk UMKM. Lanjut ke bisnis overview-nya. Jadi, bisnis ini menyediakan layanan pembuatan website profesional dan terjangkau untuk UMKM di Indonesia. Kami fokus membantu UMKM yang baru memulai atau yang memiliki anggaran terbatas untuk membangun kehadiran online mereka melalui website responsif dan fungsional. Layanan yang kami tawarkan meliputi pembuatan website, pemeliharaan, SEO dasar, pelatihan pengelolaan website, dan pemasaran digital. Keunggulan bisnis ini adalah harga yang terjangkau tanpa mengorbankan kualitas, serta pendekatan personal yang disesuaikan dengan kebutuhan klien. Kami menawarkan paket bundling yang mencakup pembuatan website, pemeliharaan, dan layanan SEO atau SEO. Dengan model bisnis yang fleksibel, kami bertujuan membantu UMKM memperkuat daya saing mereka di dunia digital. Kemudian apa itu bisnis model canvas atau BMC? Jadi bisnis model canvas atau BMC adalah sebuah alat manajerial yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, dan menganalisis model bisnis suatu perusahaan secara visual dan sistematis. BMC memberikan gambaran keseluruhan tentang elemen-elemen penting dalam menjalankan bisnis, sehingga memudahkan pengambilan keputusan dan strategi. Alat ini pertama kali dikenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yaitu Business Model Generation. Jadi di Business Model Canvas atau BMC itu ada 9 komponen atau elemen. Jadi yang pertama ada Key Resource, kemudian Key Activities, Key Partnership, Cost Structure, Customer Segments, Value Proposition, Channels, Customer Relationship, dan Revenue Streams. Jadi pada BMC yang saya buat yaitu jasa pembuatan website untuk UMKM itu seperti ini. Jadi pada uh, elemen yang pertama yaitu key partners. Jadi ada desainer grafis. Jadi desainer grafis ini untuk membuat desain visual yang menarik dan responsif. Terus terus untuk developer web. Ini untuk pengembangan teknis website seperti pekodean, integrasi sistem, dan keamanan. Kemudian ada penyedia layanan hosting dan domain. Ini menyediakan server dan domain untuk klien. Kemudian untuk penyedia platform CMS itu misalnya seperti WordPress, Shopify atau Squarespace. Lanjut agensi pemasaran digital. Ini untuk membantu klien mempromosikan website setelah peluncuran SEO atau SEM. Kemudian key activitiesnya itu yaitu pembuatan dan pengembangan website, pemeliharaan dan pembaruan website, pemasaran dan penjualan, pengujian dan quality asuransi atau asuransi kualitas asuransi, kemudian pelatihan klien. Lanjut ke key resource-nya, ini ada tim pengembangan web, ini pengembangan web ini pengembang web berpengalaman untuk membuat dan memelihara website. Kemudian ada tim desain, jadi tim desain ada seperti desainer grafis dan UI UX untuk menciptakan desain yang menarik dan ramah pengguna. Lanjut untuk infrastruktur teknologi. Jadi infrastruktur teknologi ini perangkat keras dan perangkat lunak untuk pengembangan dan pengujian website. Kemudian ada sumber daya manusia. Jadi sumber manusia ini seperti manajer proyek dan tim pemasaran untuk mendukung penjualan dan hubungan dengan klien.
Untuk elemen value proposition-nya itu ada website profesional, responsif, dan terjangkau untuk UMKM. Ada juga layanan tambahan seperti SEO dasar, integrasi, media sosial, dan pelatihan penggunaan website. Ada juga proses yang cepat dan mudah seperti proses pembuatan website yang cepat dengan fokus pada kebutuhan klien. Untuk elemen customer relationship ini seperti ada konsultasi pribadi, layanan purna jual, pelatihan klien. Jadi pelatihan klien ini memberikan pelatihan tentang cara mengelola website dan memanfaatkan fitur-fiturnya. Ada juga hubungan jangka panjang. Untuk elemen channels ini ada website perusahaan, media sosial, iklan online. Jadi iklan online ini menggunakan iklan seperti iklan Google atau Facebook Ads atau iklan Facebook untuk menjangkau pasar UMKM. Jaringan dan acara bisnis. Kemudian ada juga jaringan dan acara bisnis. Jadi untuk menghadiri acara atau konferensi untuk memperkenalkan layanan. Terus untuk elemen customer segment ini ada UMKM yang baru memulai, jadi bisnis yang baru berdiri dan membutuhkan website untuk meningkatkan visibilitas online. Ada juga UMKM yang meningkatkan kehadiran online, kemudian bisnis dengan anggaran yang terbatas, jadi UMKM yang mencari solusi website terjangkau tanpa mengorbankan kualitas. Ada juga pemasaran digital tambahan. Lanjut ke elemen cost structure. Jadi untuk elemen cost structure ini pertama itu ada biaya pengembangan website. Jadi gaji untuk pengembang web dan desainer grafisnya. Ada biaya pemasaran dan periklanan. Jadi biaya pemasaran dan periklanan ini iklan di Google, media sosial, dan biaya untuk SEO. Untuk biaya pelatihan dan dukungan teknis itu waktu dan tenaga untuk memberikan pelatihan dan dukungan purna jual. Kemudian untuk biaya operasional itu ini pengeluaran untuk seperti kantor, perangkat keras, dan alat bantu yang digunakan. Ada juga biaya infrastruktur. Jadi biaya infrastruktur ini adalah pembayaran untuk hosting web, domain, dan perangkat-perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan web tersebut. Kemudian yang terakhir itu untuk elemen revenue streams. Jadi ini ada biaya pembuatan website, jadi tarif tetap atau biaya berbasis proyek untuk pembuatan website tersebut. Kemudian ada biaya pemeliharaan dan pembaruan. Jadi biaya ini mencakup layanan pemeliharaan dan pembaruan bulanan atau tahunan. Ada juga pelatihan berbayar seperti kursus atau pelatihan tambahan untuk membantu klien mengelola website mereka. Terus ada penjualan paket layanan lengkap seperti paket banding layanan, pembuatan website, dan pemasaran digital. Ada juga pemasaran digital dan SEO. Jadi biaya tambahan untuk layanan SEO dan penggunaan media sosial. Lanjut untuk penjelasan BMC berdasarkan bisnis saya, yaitu jasa pembuatan website untuk UMKM. Pertama itu untuk key resource-nya itu, jadi pada bisnis, untuk menjalankan bisnis ini sumber daya kunci yang key resource yang diperlukan meliputi tim pengembangan web yang terampil dan dalam pengkodean, desain, dan pengintegrasian sistem untuk membangun website yang fungsional dan efisien.
Selain itu, tim desain juga sangat penting untuk menciptakan tampilan visual website yang menarik dan sesuai dengan identitas klien. Infrastruktur teknologi seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan server yang mendukung proses pengembangan dan hosting website juga menjadi bagian dari sumber daya utama. Terkala penting adalah sumber daya manusia yang meliputi tim pengembang, desainer, dan staf pendukung lainnya yang bekerja sama untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Untuk key activitiesnya ini meliputi beberapa kegiatan utama yang dilakukan untuk menjalankan operasional dan mencapai tujuan bisnis. Yang pertama adalah pembuatan dan pengembangan website yang mencakup perancangan dan implementasi website sesuai dengan kebutuhan dan keinginan klien. Yang kedua, pemeliharaan dan pembaruan website untuk memastikan website tetap up to date dan berfungsi optimal. Selain itu, pemasaran dan penjualan diperlukan untuk menarik klien baru, serta pengujian dan quality assurance untuk memastikan website yang dibangun memiliki kualitas tinggi dan kompatibilitas dengan berbagai perangkat. Dan yang terakhir, pelatihan klien menjadi key activities lainnya, memberikan edukasi tentang cara mengelola dan memelihara website setelah diluncurkan. Untuk key partners, jadi pada bisnis ini meliputi berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran operasional, di antaranya adalah seperti desainer grafis yang bertugas menciptakan tampilan visual website yang menarik dan sesuai dengan identitas bisnis klien, serta developer web yang mengembangkan fungsionalitas website dan sistem teknis lainnya. Selain itu ada penyedia layanan hosting dan domain yang menyediakan server untuk website klien dan penyedia platform CMS seperti WordPress, Joomla yang memudahkan pembuatan website. Kemudian ini yang memudahkan pembuatan website ya. Kemudian agensi pemasaran digital juga menjadi mitra penting dalam membantu mempromosikan website klien setelah peluncuran, terutama melalui layanan SEO, dan SEM untuk meningkatkan visibilitas online. Kemudian untuk elemen cost structure-nya ini, jadi untuk cost structure atau struktur biaya pada bisnis ini terdiri dari beberapa komponen utama. Jadi untuk biaya pengembang website ini menjadi biaya terbesar yang mencakup biaya desain, pengembangan, dan pengujian website. Biaya pemasaran dan periklanan juga merupakan pengeluaran penting untuk mempromosikan layanan dan menarik klien baru. Selain itu, ada biaya pelatihan dan dukungan teknis yang diperlukan untuk membangun pelatihan kepada klien setelah website diluncurkan. Biaya operasional seperti gaji karyawan, hardware, dan infrastruktur lainnya juga termasuk dalam biaya yang harus dikelola untuk menjalankan bisnis ini dengan efisien. Kemudian customer segment atau segmen pelanggan yang menjadi target utama dari bisnis ini adalah UMKM yang baru memulai dan membutuhkan website untuk meningkatkan visibilitas online mereka. Kami juga melayani UMKM dengan anggaran terbatas yang mencari solusi website berkualitas dengan harga terjangkau tanpa mengorbankan kualitas. Selain itu, kami juga menargetkan bisnis bisnis yang ingin meningkatkan kehadiran online mereka melalui website yang sudah ada uh, dan memerlukan layanan tambahan seperti SEO dan pemasaran digital untuk memperbaiki dan memperkuat visibilitas di dunia maya dengan fokus pada kebutuhan spesifik UMKM. Kami menyediakan layanan yang sesuai dengan anggaran dan tujuan mereka. Lanjut, eh,
Lanjut ke value propositions. Jadi value propositions atau proposisi nilai bisnis ini adalah untuk memberikan website profesional dan responsif yang dapat membantu UMKM membangun kehadiran online mereka dengan cara yang efisien dan terjangkau. Website yang ditawarkan tidak hanya memiliki desain yang menarik, tapi juga berfungsi dengan baik di berbagai perangkat, meningkatkan pengalaman pengguna. Layanan tambahan seperti SEO dasar, integrasi media sosial, dan pelatihan penggunaan website menjadikan penawaran ini lebih lengkap, membantu klien tidak hanya memiliki website tetapi juga mengoptimalkan keberadaannya secara online. Dengan proses yang cepat dan mudah, kami memastikan bahwa pembuatan website akan dilakukan dengan efisien tanpa mengurangi kualitas untuk memenuhi kebutuhan spesifik klien. Lanjut untuk elemen selanjutnya yaitu channels atau saluran. Untuk menjangkau pelanggan, bisnis ini memanfaatkan berbagai saluran distribusi yang efektif. Website perusahaan menjadi saluran utama yang digunakan untuk mempromosikan layanan, menampilkan portofolio, dan menyediakan informasi lebih lanjut kepada calon klien. Kami juga memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan LinkedIn untuk membangun audiens dan berinteraksi dengan klien potensial melalui konten yang relevan dan menarik. Selain itu, iklan online melalui Google dan Facebook, Facebook Ads juga digunakan untuk menarik perhatian UMKM yang membutuhkan layanan pembuatan website dan digital marketing. Jadi jaringan dan acara bisnis juga menjadi saluran penting untuk memperluas koneksi dan memperkenalkan bisnis kepada lebih banyak calon klien. Lanjut untuk elemen customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Jadi dalam bisnis ini hubungan dengan pelanggan itu dibangun melalui beberapa pendekatan yang memastikan kepuasan dan keberlanjutan hubungan jangka panjang. Kami menyediakan konsultasi pribadi untuk memahami kebutuhan klien dan memberikan solusi yang tepat sesuai dengan tujuan bisnis mereka. Selain itu, layanan purna jual sangat penting untuk mendukung klien setelah website mereka diluncurkan, memastikan mereka tetap mendapatkan bantuan jika diperlukan. Kami juga menawarkan pelatihan untuk klien yang mengajarkan mereka cara mereka bisa lebih mandiri dalam menjalankan bisnis mereka. Dengan pendekatan ini, hubungan dengan klien akan terjalin dengan baik dan berkelanjutan. Jadi untuk elemen ini, customer relationship ini kita bisa lihat di gambar
bisnis model kanvas tadi. Jadi ada konsultasi pribadi, ada konsultasi pribadi. Jadi konsultasi pribadi ini memahami kebutuhan dan tujuan bisnis eh, klien melalui pertemuan atau diskusi online. Untuk layanan purna jual ini seperti memberikan dukungan teknis dan pemeliharaan setelah website diluncurkan. Kemudian untuk hubungan jangka panjang ini menawarkan layanan berkelanjutan untuk pembaruan dan peningkatan website untuk bisnis mereka. Nah, sebelum masuk ke penjelasan untuk elemen revenue streams, kita akan melihat gambar pada bisnis model kanvas untuk jasa pembuatan website untuk UMKM. Jadi untuk revenue streamsnya ini seperti yang saya jelaskan tadi, ada biaya pembuatan website. Jadi saya jelaskan ulang, untuk biaya pembuatan website ini itu tarif tetap atau biaya berbasis proyek untuk pembuatan website. Kemudian untuk biaya pemeliharaan dan pembaruan, jadi layanan pemeliharaan dan pembaruan bulanan ini dalam bentuk bulanan atau tahunan. Untuk pelatihan berbayar, jadi itu seperti kursus atau pelatihan tambahan untuk membantu klien mengelola website mereka. Lanjut ke penjualan paket layanan lengkap. Jadi ini seperti paket banding layanan pembuatan website dan pemasaran digital. Ada juga untuk pemasaran digital dan SEO. Jadi ini seperti biaya tambahan untuk layanan SEO dan pengelolaan media sosial. Lanjut ke penjelasan untuk elemen yang terakhir, yaitu revenue streams. Jadi untuk revenue streams ini atau sumber pendapatan, jadi bisnis ini datang dari beberapa aliran utama. Biaya pembuatan website adalah pendapatan utama yang diperoleh dari setiap proyek pembuatan website. Selain itu, ada biaya pemeliharaan dan pembaruan website yang dikenakan untuk memastikan website tetap berjalan dengan lancar dan terbarui. Pelatihan berbayar juga menjadi sumber pendapatan lainnya, yang dimana klien membayar untuk mendapatkan pelatihan terkait pengelolaan website. Yang terakhir, penjualan paket layanan lengkap yang mencakup pembuatan website, SEO, pemasaran digital, dan pemeliharaan juga menjadi sumber pendapatan yang menguntungkan, memberikan nilai lebih kepada klien yang membutuhkan solusi komprehensif. Jadi untuk menutup presentasi ini, dapat diambil kesimpulan bisnis model kanvas atau BMC ini menggambarkan dengan jelas bagaimana bisnis pembuatan website untuk UMKM dirancang untuk memberikan solusi digital yang efisien dan terjangkau melalui kerjasama dengan mitra kunci seperti mitra kunci ini yaitu key partners.
Jadi mitra kuncinya adalah key partners. Jadi melalui kerjasama dengan key partners sesuai seperti desainer grafis, developer web, dan agensi pemasaran digital. Jadi bisnis ini mampu menawarkan layanan yang komprehensif mulai dari pembuatan website, pemeliharaan, SEO, hingga pelatihan pengelolaan website. Dengan fokus pada UMKM yang baru memulai atau yang memiliki anggaran terbatas, model bisnis ini menawarkan proposisi nilai berupa website yang profesional, responsif, dan mudah diakses, serta layanan pemasaran digital yang membantu meningkatkan visibilitas online. Dengan pendekatan yang bersifat personal dan fleksibel, hubungan yang erat dengan pelanggan dijaga melalui konsultasi, layanan purna jual, dan pelatihan berkelanjutan. Saluran distribusi seperti website perusahaan, media sosial, dan iklan online digunakan untuk menjangkau segmen pasar yang tepat, yakni UMKM itu sendiri, yang mencari solusi digital yang efisien. Sumber pendapatan diperoleh melalui biaya pembuatan website, pemeliharaan, pelatihan, dan paket banding layanan. Jadi untuk BMC dengan 9 elemen, yaitu key resource, key activities, key partners, cost structure, customer segments, value proposition, channels, customer relationships, revenue streams. Jadi secara keseluruhan dengan struktur biaya yang terkelola dan sumber daya yang tepat, bisnis ini dapat memberikan solusi yang efektif bagi UMKM, mendukung mereka dalam memperkuat kehadiran online mereka, dan membantu bisnis berkembang di era digital yang semakin berkembang. Baik, eh, mungkin itu adalah kesimpulan yang bisa kita ambil dari eh, bisnis model kanvas dengan ide bisnis eh, jasa pembuatan website untuk UMKM. Mungkin itu saja bisa saya presentasikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Ilham Kurniawan dengan NIM H07123104. Mohon maaf jika ada yang salah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.